Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini membahas tentang seputar YouTube lagi ya. Ini khususnya bagi para YouTuber pemula. Karena di sini kan masih banyak kawan-kawan kita itu yang pemain baru yang belum paham cara mainnya YouTube. Maka dari itu di sini banyak teman-teman kita itu ya yang gagal monetisasi, error AdSense, kena dismount. Maka dari itu di sini kalian yang belum paham permainan YouTube, kalian harus benar-benar pahami apa yang diminta oleh pihak YouTube. Karena apa? Biar kita itu ke depan bisa menerapkan apa yang disarankan oleh pihak YouTube, biar channel kita itu anteng ya. Jadi untuk kita semua itu nggak usah keburu-buru kita itu mengejar subscriber, mengejar viewer. Kalau kita tidak bisa memahami di sini, meskipun subscriber kalian, viewer kalian sundul langit, kalian juga akan tetap menyesal kalau kalian tidak mau pahami untuk di bagian ini ya. Kalian bikin channel, upload syukur ngawur, subscriber banyak, viewer banyak, nggak taunya ke depan pas kita mengajukan monetisasi gagal, atau akun sudah dimonetisasi dicabut monetisasinya. Ayo, kan malah jibek. Jadi di sini yang perlu kita pahami itu tentang metadata YouTube. Apa itu metadata? Jadi di sini kita bisa belajar bareng-bareng mengenai metadata YouTube yang sering saya ucapkan di setiap teman-teman yang datang ke saya ya. Karena banyak yang gagal monetisasi, error AdSense. Sebenarnya error AdSense itu juga tidak dari soal kalian double data, itu tidak. Perbaiki traffic kalian. Dan di sini kita membahas mengenai tentang metadata YouTube ya. Sekarang kita bisa cek apa itu metadata YouTube. Jadi sebenarnya itu metadata YouTube itu kan kebijakan monetisasi YouTube. Maka dari itu untuk kalian harus benar-benar pahami di sini ya. Kebijakan-kebijakan apa saja untuk memonetisasi channel kita. Biar channel kita atau video kita ke depan bisa mendapatkan iklan rutin, lancar, meskipun viewer kecil, tapi kalau misalnya iklannya iklan mahal, lumayan. Jadi di sini kalian perlu pahami ya, hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Peninjau kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Ki rungono ya, tenan rungono. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjau kemungkinan akan berfokus pada konten channel berikut ini. Jadi di sini ini biasanya kalau kita mengajukan monetisasi, channel kita itu ntar akan ditinjau secara manual. Biasanya kan sistem. Jadi di sini kalian harus benar-benar pahami ya. Untuk pertama itu tema utama, itu topik kalian, tema utama. Jadi channel kalian itu disetting untuk apa? Konten kalian itu diluncurkan ke penonton siapa? Itu sama pihak YouTube akan dicatat ya. Dan untuk yang kedua ini video yang paling sering ditonton. Ini video yang benar-benar viewernya itu naik ya, atau meludak gitu loh. Sama video terbaru, biasanya ada di urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang akan dicek. Terus sama proporsi waktu tonton terbesar. Ini biasanya waktu tonton, durasi tontonnya itu bagus. Misal video kita itu 10 menit, dia nontonnya sampai 8 menit. Itu ntar akan dicek. Tapi video kalian yang durasinya panjang, pas proporsi ini bagus, tapi video kalian melanggar atau konten berulang,
itu kalian hapus karena pasti gagal monetisasi ya. Dan metadata video. Nah, di sini termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Maksudnya gini. Jadi untuk video kalian itu kalian kasih judul, terus thumbnail, deskripsi. Ini yang relevan. Misal video kalian itu tentang masakan, berarti di thumbnail itu kan juga harus tentang masakan, tidak boleh ngawur. Video masakan, thumbnailnya sepeda motor. Ya mungkin kalau sepeda motor bakulan sayur nggak apa-apa. Terus sama judul, ini juga harus relevan sama video yang kalian upload. Kalian ngupload masakan, judulnya mancing, lain ceritanya itu. Terus sama deskripsi. Deskripsi itu kalian tuliskan sedikit cuplikan video kalian. Jadi misalnya kalian memasak tentang ini, kalian juga bisa tambahkan tulisan-tulisan di deskripsi kalian, atau itu bumbu-bumbunya. Jadi masak ini bumbunya ini ya guys gitu. Tapi di setiap berapa bait ntar kalian kasih spasi, karena itu ntar dibaca sistem. Jadi hal-hal di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau kami. Perlu diingat bahwa peninjau kami dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain pada channel untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan kami sepenuhnya. Maka dari itu di sini kalau kalian bikin channel, setting bener-bener channel kalian itu ditentukan untuk siapa. Kalian luncurkan untuk siapa, ke penonton siapa. Terus untuk di bagian penyesuaian itu juga penting. Untuk kata kunci channel kalian. Jadi untuk kata kunci itu juga harus benar-benar relevan dengan topik yang kita bahas ya. Jangan ngawur. Karena banyak kasus kena metadata yang menyesatkan. Karena apa? Dia mengambil, pokoknya kata kunci itu channel-channel besar diambil, dimasukkan di kata kunci channel ini misalnya, atau di deskripsi channel ini, atau dicantumkan lagi di bagian tag kata kunci video channel ini. Jadi kita nggak bisa ngawur ya, kita harus mematuhi kebijakan-kebijakan dari pihak YouTube. Jadi jangan karpe dewe, ojo bergudul karpe dewe. Ya kita sebagai konten kreator nggak bisa ya. Intinya kita itu harus, alah saya harus gini. Jadi yang berkuasa itu yang punya platform. Jadi kita nggak boleh syukurto atau ngawur. Ntar ke depan biar kita tidak nyesel ya. Jadi untuk di bagian metadata ini ntar kalian juga bisa pelajari sendiri. Saya kasihkan 2 link ya. Di dalam deskripsi video ini kalian bisa cek sendiri apa itu metadata. Kalian bisa baca-baca sendiri. Intinya untuk kalian tetap semangat, jangan tumbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.